Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tangguh Adha Fauzan dari kelas SI 4407. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Wari sebagai tugas mata kuliah Sistem Enterprise. Yang pertama, ada apa itu ERP? ERP atau bisa disebut Enterprise Resource Planning adalah sebuah konsep untuk merancang dan mengelola sumber daya sebuah perusahaan. ERP terdiri dari 3 elemen, yaitu enterprise, perusahaan, research, sumber daya, dan planning, perencanaan. Yang berarti menekan aspek perencanaan dan analisis sumber daya seperti finansial, akuntansi, sumber daya manusia, SDM, rantai supply, dan masih banyak yang lainnya. ERP merupakan sistem terintegrasi yang mempunyai tujuan untuk merangkum proses bisnis yang ada sehingga menjadi satu kolaborasi yang efisien dan efektif. Sistem tersebut didukung dengan teknologi informasi yang dapat menghasilkan informasi untuk menunjang suatu perusahaan agar menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, soal nomor 2, ada apa saja modul yang ada di dalam SAP. Modul tersebut dibagi menjadi 8. Yang pertama, FICO atau Finance and Control. Modul FICO ini menggabungkan standar akuntansi, manajemen, uang kas, ledger umum, konsolidasi yang mana tujuannya untuk membuat laporan keuangan. Yang kedua, ada PP atau Product Planning. Modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur dalam perusahaan. Yang ketiga, ada MM atau Material Management. MM atau Material Management ini merupakan modul SAP yang tujuannya adalah membantu proses pembelian dan prosesmen serta membantu dalam manajemen infrastruktur. Selanjutnya, yang keempat, ada SD atau Sales and Distributor. Modul SD ini digunakan sebagai peningkatan efisien dan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan pesanan pembelian. Yang kelima, ada HR atau Human Research. Human Research ini manfaatnya untuk melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam Departemen Human Research. Yang keenam, ada CRM atau Customer Relation Management. Tujuan modul CRM ini adalah menyediakan informasi yang lebih baik berhubungan dengan pelanggan. Selain itu, akan membuat perusahaan mengerti tentang bagaimana membuat konsumen terhadap pelayanan perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh, ada QM atau Quality Management. Modul QM ini digunakan untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi dalam bidang logistik. Yang terakhir, ke-8, ada Project System. Modul yang terakhir ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau Project System, di mana modul ini digunakan untuk mengintegrasikan semua proses dari perancangan proyek dan juga kontrol perusahaan. Selanjutnya, ada soal ketiga. Apa saja submodul dari modul-modul tadi? Yang pertama, FICO. FICO terbagi menjadi 5. Itu ada Financial Accounting, Controlling, Instrument, Treasury, dan Enterprise Controlling. Selanjutnya, PP atau Product Planning. Terbagi menjadi 5 juga, yaitu Material and Capacity Planning, Soft Floor Control, Just in Time, ada Cost Management, dan yang terakhir Configuration Management. Yang ketiga, MM atau Material Management, yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, Pre-Purchasing Active, lalu Purchasing, yang ketiga Vendor Evaluation, keempat ada Inventor Management, yang kelima Invoice Verification. Selanjutnya ada SD atau Sales and Distributor. Yang isinya ada yang pertama Master Data Management, Order Management, Warehouse Management, Shipping,
billing, pricing, dan sales support. Selanjutnya, yang kelima ada human research, yaitu isinya personal management, organization management, payroll management, time management, dan personal management. Yang keenam ada CRM atau customer relation management, yang isinya ada call center, CRM mobile system, social media management, performance management, report modul, kontak management, dan yang terakhir CRM analysis. Yang ketujuh ada QM, quality management, yang isinya ada quality planning, quality inspection, quality control. Yang terakhir kedelapan ada PS, project system, yang dalamnya ada project struktur, logistik, project accounting, period and closing of project. Dan soal terakhir adalah bagaimana keterkaitan integrasi antara modul tersebut. Jawabannya, perubahan yang dilakukan pada suatu modul secara otomatis akan mengupdate modul lainnya apabila informasi yang diubah berkaitan dengan modul tersebut. Data akan terupdate secara langsung setelah user menginput atau mengubah data dalam sistem, yang mana hal ini dikenal dengan sistem real-time processing. Integrasi tersebut dapat terjadi dengan catatan bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan satu sumber data yang sama, baik itu data customer, data produk, maupun data vendor. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.